Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi senasional. Badan Pusat Statistika Provinsi Banten menyatakan bahwa jumlah pengangguran di Kota Serang tahun 2023 sejumlah 7,45%, setara dengan 50.000 penduduk di Kota Serang. Dari 8 kota kabupaten di Banten, Kota Serang menduduki peringkat keempat tingkat pengangguran. Di balik keindahan kota ini, tersembunyi sebuah tantangan besar, yaitu tingginya tingkat pengangguran yang merayap. Dalam penelitian investigasi ini, kita akan menganalisis menyeluruh terhadap faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan yang membentuk pemahaman yang jelas terkait tingginya pengangguran di Serang, Banten. Rabu-rabu. Kamu sih? Nggak tahu. Saya aja deh, nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Putri, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 5, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di sini kami dari kelompok, saya sendiri perwakilan dari kelompok 1, mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, mengambil tugas gitu ya, dengan judul pengangguran di Serang, Banten, iya kayak gitu. Nah, kalau berkenan ingin mewawancarai ibu gitu. Mohon maaf, untuk silahkan diperkenalkan nama ibu terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Setiasari. Saya Kepala Bidang Perencanaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Senaker Provinsi Banten. Ada yang mau dibantu? Iya, jadi di sini saya ingin mewawancarai terkait pandangan ibu nih terkait pengangguran di Serang, Banten. Nah, untuk yang pertama, mengapa di Banten tingkat pengangguran itu tinggi senasional, Bu? Oh, tingkat pengangguran di Banten tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan Banten itu tingkat penganggurannya tinggi. Satu, letak strategis Banten, ya kan? Iya. Banten itu dari hulu ke hilir itu ada sektor industri di selatan ya. Iya. Utaranya itu pertanian, dan Banten itu letaknya sangat strategis, bisa semua mendapatkan pekerjaan di Banten dengan mudah. Iya. Dan Banten juga menduduki urutan tingkat upah minimumnya itu sangat tinggi, sehingga banyak pengungsi gitu ya, pengungsi itu pekerja ya, iya, pekerja yang mencari kerja di Serang mencari gitu. kerja di Banten ya. Kemudian di Banten juga itu jumlah perusahaan itu banyak ya. Jadi nah, kenapa kok dari segitu banyaknya gitu Banten itu kok masih pengangguran gitu? Nggak bisa dilihat dari faktor-faktor itu ya. Nah, kemudian kita lihat juga dari SDM, SDM-nya, kan kalau perusahaan itu pengennya dapat yang kualitas, ya kan. Nah, bagaimana lulusan SMK
di Banten SMK itu bisa memenuhi Iya. kualitas yang sesuai dengan kebutuhan industri. Baik. Kemudian nih, bagaimana dari Disnaker gitu berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten atau kota dengan sektor dan lembaga pelatihan untuk menciptakan lembaga kerja gitu kan, karena banyaknya angkatan kerja ingin mencari pekerjaan, namun dari beberapa industri yang memiliki kriteria sehingga menyusahkan gitu tuh bagi sebagian orang yang tidak mumpuni gitu tuh. Iya, salah satu program ya di Disnaker itu ada namanya Balai Latihan Kerja atau UPTD Latihan Kerja yang ada di Serpong, ya itu punyanya Provinsi Banten. Di sana kita mempunyai program pelatihan berbasis kompetensi. Ada 15 kejuruan itu bahwa masyarakat Banten itu bisa gratis ya, bisa ikut pelatihan di situ secara gratis. Terus kita ke kabupaten kota juga mempunyai program sinergi. Nah, kabupaten kota gitu ya yang nggak punya BLK gitu bisa warganya juga ikut pelatihan di Serpong provinsi, yang di Serpong. Kemudian nih, apakah terdapat langkah-langkah khusus yang diambil oleh Disnaker untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah dalam upaya menangani pengangguran? Kan banyak nih Bu ya, di Serang itu ada yang petani, ada yang pekerja-pekerja kayak gitu. Nah, ada nggak sih dari Disnaker ini buat membantu langkah-langkah dari usaha-usaha kecil masyarakat di Banten? Kalau di bidang penempatan sendiri ya kita mempunyai perluasan kesempatan kerja namanya ya. Bagaimana menciptakan menciptakan yang informal gitu ya, bukan yang bekerja ke pabrik gitu ya, ke industri gitu, dengan program perluasan kesempatan kerja. Yang kemarin itu kita buat namanya budidaya ikan lele, terus kemudian juga kita membuat kegiatan kegiatan pernak-pernik buat anak SMK yang alumninya. Kita juga kerjasama dengan BKK ketika kita punya program-program untuk berwirausaha. Oh iya, seperti itu. Nah, kemudian dari Disnaker itu memiliki rencana untuk mengevaluasi gitu tuh, untuk mengukur efektivitas langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi pengangguran gitu. Jadi dari Disnaker sendiri punya nggak sih langkah-langkah untuk mengevaluasi gitu tuh, biar menanggulangi pengangguran itu sendiri gitu tuh? Ya, karena pengangguran itu nggak bisa Disnaker semua ya, karena semua itu harus sinergi antara UPD lain kayak dinas pendidikan, dia harus memberikan lulusannya itu yang kualitas gitu. Terus di bagian perindustrian juga harus mempunyai kerjasama dengan dinas pendidikan gitu, dan di Disnaker juga harus memperbarui alat-alat yang di BLK gitu, sehingga ketika tidak memenuhi kualitas yang di sekolah gitu kan, jadi bisa dilatih di BLK gitu. Mungkin hanya segitu ya Bu ya pertanyaan dari kita. Sangat membantu sekali jawaban dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Kalau misalnya terdapat kesalahan di dalam pertanyaan itu. Enggak apa-apa. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama.
data pengangguran ya. Data pengangguran Kota Serang tahun 2023 Iya. itu 7,45%. 7,45% Ya, pengangguran. turun dari tahun 2022. 2022 itu 8,17%. 8,17%. Jadi Jadi penurunan iya, ya. ada penurunan. Poin 0, aja. Pengaruh apa itu? Karena bisa nurun Kenapa? gitu. Menurun. Ah. Ya kan kalau dilihat kita perbandingannya dari yang itu ya, kondisi pada saat pandemi Iya, kan banyak yang di PHK. ya PHK, kemudian karena ada pembatasan itu kan, pembatasan perjalanan. Jadi kalau yang sekarang itu sudah mulai bangkit lagi nih, terutama UMKM kan, Iya, benar. kayak pedagang kecil kan sudah kampus-kampus di depan kampus mungkin sekarang udah banyak yang jualan, Iya, dulu kan benar. mungkin susah gitu kan. Jadi salah satunya itu karena kan kalau Kota Serang itu bukan kota industri ya, kebanyakan kita tuh dari jasa, kemudian dari perdagangan. Jadi ya itu sudah mulai membaik loh. Ya. Terus menurut Ibu sendiri hal apa aja gitu yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat terutama untuk mendorong masyarakat yang lain agar mencegah pengangguran yang ada di Kota Serang? Ya lebih meningkatkan keterampilannya sih. Kemudian dinas terkait itu harus turut andil ya, terutama untuk usia kerja. Kita kan usia kerja 12 tahun ke atas ya. Jadi dari instansi terkait, terutama dari dinas tenaga kerja mungkin itu harus ada memberikan pelatihan kerja. Pelatihan kerja ya. Atau kalau misalnya untuk UMKM dipermudah perbankannya gitu. Udah sih Bu, itu sangat membantu data buat kita. Terima kasih Bu. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang potensial dalam mengembangkan sektor ekonomi mereka. Tapi tak bisa dipungkiri bahwa Provinsi Banten juga mempunyai banyak kendala untuk bisa menjadi provinsi yang maju. Tinggi tingkat pengangguran di Provinsi Banten merupakan isu yang masih sulit ditangani oleh pemerintah daerah setempat. Melalui data yang dipublikasi oleh media Good Stats pada tanggal 23 Mei 2023 menunjukkan bahwa Provinsi Banten menjadi provinsi tingkat presentasi pengangguran tertinggi di Indonesia. Seperti yang telah diungkapkan oleh narasumber dari Badan Pusat Statistika Kota Serang, Ibu Nia Damayanti mengungkapkan bahwa presentasi pengangguran di Kota Serang pada tahun 2023 ini mengalami penurunan dari angka sebelumnya yaitu 8,17% turun hingga menjadi 7,45%. Kami pun berkesempatan untuk mewawancarai beberapa warga yang masih berupaya untuk mendapatkan pekerjaan di Kota Serang ini. Berikut liputannya. Ya, di sini saya Farantika Royani dari kelompok 1. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Teteh siapa Teh? Boleh diperkenalkan dirinya? Perkenalkan, saya Bella. Dari lulusan Tahun 2023. Universitas mana nih sebelumnya? SMK Negeri 3. SMK Negeri 3. Iya. Ya, di sini saya ingin menanyakan Teteh nih istilahnya belum mendapatkan pekerjaan ya. Menurut Teteh nih bagaimana nih menggambarkan situasi pekerjaan di Serang Banten dari pengalaman Teteh sendiri? Kalau masalah pekerjaan sih di Serang ya sulit sih ya. Apalagi kalau nggak ada orang dalam ya. Oh iya. Soalnya kalau di Serang tuh kalau nggak ada orang dalam sulit. Susah gitu. ya? Susah gitu tuh. Kayak peluangannya tuh kecil ya. Peluangnya kecil dan kayaknya kalau mau jadi kalau mau jadi karyawan juga kayaknya susah gitu lah. Jadi sulit gitu untuk kerja. Ya, selanjutnya hambatan yang pernah Teteh alami dalam mencari kerja itu seperti apa Teh? Pekerjaan di Kota Serang ini? Makanya kayak gimana ya? Intinya sulit aja, kayak intinya harus ada orang dalam aja. Apalagi kalau di pabrik ya. Kan saya kan pengennya pabrik tuh.
karena di pabrik harus ada orang dalam dan harus punya uang juga. Jadi kalau nggak ada uang, ada orang dalamnya susah. Susah, Harus iya. ada uang juga. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama salah satu narasumber yang bisa kita tanyai mengenai peluang pekerjaan yang tersedia di Kota Serang. Pertama, dengan nama siapa Kak? Nama saya sendiri Mujahid, Asal dari daerah? asal dari kalau kecamatan di Walanta, Kak. Walanta, Kak. Baik Kakak, saya mau tanya-tanya sebentar ya Kak, minta iya, waktunya. Pertama, menurut Kakak nih, peluang ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di Kota Serang itu besar atau tidak? Sebenarnya kalau untuk ketersediaan pekerjaan di Kota Serang sendiri masih terbilang minim gitu ya. Begitupun dengan aksesnya gitu, karena banyak dari katakanlah lulusan sekolah gitu, mereka nih emang masanya ada yang emang pengen langsung kerja, kan ada yang pengen kuliah, walaupun emang kebanyakan yang langsung pengen kerja gitu. Namun ya emang sangat disayangkan gitu untuk pekerjaan di Kota Serang sendiri gitu khususnya masih sangat minim. Apalagi kita sekarang problemanya tuh gitu ya, dihadapkan dengan ketika emang kita pengen masuk kerja, kita tuh dihadapkan dengan para calo lah katakanlah gitu. Mungkin itu sih. Lalu menurut Kakak, salah satu faktor latar belakang pendidikan seorang itu pengaruh nggak buat mempermudah dia mendapatkan pekerjaan? Kalau faktor pendidikan mah ya tentu berpengaruh. Nih selama Kakak mencari kerja nih, itu biasanya apply-nya itu lewat daring atau luring? Online atau offline, datang ke kantornya langsung? Oh, kalau kebanyakan sih emang pencari kerja sekarang mah menempuh dua hal itu ya. Cuma memang kebanyakan langsung datang ke kantornya sih. Oke. Biasanya kan ya kayak ada job fair segala itu kan, kita tuh langsung datang kan ke tempat. Ya, mungkin itu yang saya bisa tanyakan kepada Kakak. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Ya. Sekian, saya Ramdhani, terima kasih. Nama saya Putri, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Teknik Reportasi dan Investigasi Berita. Di sini kami mengambil judul dengan tema tingkat pengangguran di Serang, Banten. Nah, adapun kami ingin meminta perkenalan dulu dari Ibu. Ya, mungkin perkenalkan sebelumnya saya Sali Ana Maitri. Dan saya di sini sebagai pengantar kerja di BBPPP Serang. Itu aja sih. Mungkin langsung aja ya ke pertanyaannya. Adapun yang pertama nih, apa program konkret yang BLK tawarkan untuk meningkatkan keterampilan dan peluang pekerjaan bagi para pengangguran? Ya, untuk BBPPP sendiri, BBPPP Serang ini adalah BLK atau Balai Latihan Kerja di bawah Kemenaker. Jadi kami itu di bawah pusat, di bawah Kemenaker langsung, bukan dari daerah. Nah, kami itu mengadakan pelatihan-pelatihan yang secara pelatihan semuanya dibiayai oleh Kemenaker, jadi bisa dibilang gratis. Jadi semua peserta di sini tidak ada yang membayar untuk program-program regulernya. Kemudian di BBPPP Serang ini sendiri ada beberapa kejuruan. Yang pertama itu las, kemudian listrik, manufaktur, menjahit atau garment aparel, dan juga TK. TK. Iya. Untuk pesertanya sendiri sebenarnya kami tidak menutup kesempatan dari seluruh Indonesia. Jadi asalkan mempunyai KTP dipersilahkan. Jadi sebenarnya tidak hanya
orang Serang saja yang berlatih di sini, tapi dari seluruh Indonesia pun ada yang berlatih di sini. Jadi siapa saja bisa mengikuti. Iya betul semuanya. Baik, Bu, itu ada jenjang umurnya nggak sih, dari umur berapa sampai umur berapa yang boleh ke sini? Iya, kalau di kami itu memang ada beberapa jenis pelatihan. Ada yang namanya PBK atau pelatihan berbasis kompetensi, dan ada yang teknisi ahli. Kalau yang PBK ini yang jangka pendek, hanya 1,5 sampai 3 bulan, sementara yang teknisi itu ada yang 1 tahun sampai 2 tahun. Untuk yang PBK itu tidak ada batasan umur. Jadi kalau minimalnya itu 18 tahun, jadi usia kerja lah. Usia kerja, tapi kalau untuk batasan akhirnya maksimumnya itu tidak ada. Sementara untuk yang teknisi, dikarenakan memang kami mengarahkan mereka itu nanti bisa ikut lomba dan sebagainya, kami membatasi di maksimal 23 tahun seperti itu. kemudian nih, bagaimana BLK bekerja sama dengan industri lokal untuk memastikan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja? Iya. Jadi kami itu membentuk namanya Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri atau FKLPI. Nah, di situ kita menggandeng, bersinergi dengan industri, tapi tidak hanya di Serang saja. Ada yang dari Cilegon, kemudian Tangerang ada, bahkan dari luar Banten pun ada, Jakarta ada, Bekasi ada. Nah, ketika mereka membutuhkan tenaga kerja yang sekiranya bisa difasilitasi dari kami, maka kami membuka kesempatan yang selebar mungkin. Karena secara pada dasarnya industri itu mencari SDM atau tenaga kerja yang memang sudah memiliki kompetensi. Nah, ketika mereka meminta ke sini, atau secara otomatis mereka sudah tahu bahwa sudah ada kompetensi yang dimiliki. Jadi mereka pun merasa lebih senang, merasa lebih bisa dapat tenaga kerja yang tepat itu di sini. Jadi sesuai kriteria. Betul, ya. Jadi itu melalui forum komunikasi itu kami bersinergi dengan industri. Apakah BLK memberikan dukungan pasca pelatihan untuk membantu lulusan dalam mencari dan mempertahankan pekerjaan? Sebenarnya kalau misalnya dukungan dalam bentuk, misalkan kalau kami itu ada namanya uang saku. Jadi setelah selesai pelatihan, nanti salah satu fasilitas yang didapatkan adalah uang saku setelah selesai pelatihan. Sebenarnya itu anggapannya pengganti transport selama pelatihan sih, cuma memang diberikannya di akhir. Nah, mungkin kalau selain itu memang tidak ada anggaran khusus, kalau misalnya secara keuangannya tidak ada anggaran khusus untuk memberikan bantuan pasca pelatihan, tapi di sini kami biasanya hanya memfasilitasi terkait tadi, misalkan ada perusahaan yang butuh tenaga kerja, kami lebih mendorong dalam hal itu sih. Kemudian ini sebagai penutup juga ya Bu ya, bagaimana BLK berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pemerintah setempat dalam upaya mengurangi tingkatan pengangguran gitu? Iya, kalau itu kami juga berkolaborasi dengan misalnya pemerintah daerah juga iya. Jadi di sini kan kami memang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap jika dibandingkan dengan pemerintah daerah. Sementara Pemda itu memiliki APBD juga, mereka memiliki anggaran terkait pelatihan. Jadi di situ kita berkolaborasi, di mana mereka yang menggunakan dana dari mereka, pelatihannya dilaksanakan di sini. Dan instrukturnya pun dari sini. Jadi harapannya ada dari pemerintah daerah itu bisa melatih SDM yang kemudian setelah kompeten bisa nanti bersaing juga di dunia kerja. Itu sih. Termasuk lembaga pendidikan juga kami bersinerginya mungkin. Terkadang kami juga ada dari daerah lain, misalkan dari Garut, itu dengan SMK kami berkolaborasinya, mereka bisa mereka bisa menitipkan alumninya untuk berlatih di sini, untuk kemudian ketika dipulangkan ke sana bisa ditempatkan kerja di sana gitu. Jadi banyak pola-pola kerjasama yang bisa dilakukan. Ibu mau tahu tentang instrukturnya? Apakah lokal atau ada yang dari luar juga? Kalau untuk instruktur, kami kan semuanya instrukturnya PNS. Jadi ketika biasanya buka lowongan CPNS seperti itu, nah salah satu yang direkrut adalah jabatan instruktur. Jadi dengan misalkan untuk teknik kelas listrik mungkin yang dibutuhkan adalah sarjana teknik. Mereka daftar CPNS, ketika diterima, mereka akan melakukan diklat itu untuk menambah skill mereka di bidang keinstrukturan tersebut, misalkan dalam hal las, listrik. Nah, pelatihannya pun di sini, karena BPPV Serang ini balai besar
yang memang salah satu tugasnya adalah melatih instruktur. Jadi setelah di sini dilatih, nanti jadi seluruh Indonesia instrukturnya itu datang ke sini untuk dilatih. Setelah mereka semuanya diklat, akan dikembalikan lagi ke daerah asalnya untuk menjadi instruktur di sana. Begitu juga yang di sini setelah mengikuti pelatihan atau diklat di sini, mereka akan menjadi instruktur di sini. Dan itu akan terus di-upgrading. Misalkan di LAS itu ada 1G, ada 2G, ada 3G, itu akan di-upgrade terus agar akhirnya semua instruktur itu bisa mengajar seluruh materi yang ada. Gitu. Aku kira ada yang orang luar negeri juga. Untuk yang dari luar sepertinya belum ada, cuma instruktur kita kadang dikirim ke luar negeri. Ya, karena kita juga ada kerjasama dengan luar negeri, contohnya Austria. Di belakang sana ada workshop maritim, itu kerjasama dengan Austria. Jadi instrukturnya dikirim ke sana untuk berlatih terkait mesin-mesin baru. Karena kan standar di sana dan di sini beda. Ketika alat-alatnya yang baru sudah datang ke sini, otomatis harus ada penyesuaian. Untuk itu instrukturnya dikirim ke sana untuk berlatih. Jadi tetap instruktur lokal, tapi yang ilmunya sudah internasional lah. Mungkin bentar dulu, mau nanya. Keberhasilan peserta yang di sini tahun ini apakah meningkat dari tahun sebelumnya atau bahkan menurun? Sebenarnya kita belum bisa melihat secara keseluruhan karena kan ada pelatihan yang baru selesai di bulan November ini. Otomatis kita belum tahu nih mereka apakah sudah bekerja atau belum. Biasanya di akhir tahun atau awal tahun kita baru bisa melihat sejauh mana kebekerjaannya mereka. Tapi kalau tahun kemarin itu kita sudah mencapai 60%, dan tahun ini sudah di angka tersebut juga harapannya bisa naik sih. Karena target dari kementerian sendiri itu sampai 73%. Jadi harapannya dengan kita punya banyak link dengan industri juga akan meningkatkan itu. Oh, nanya lagi. Kenapa nama tempat ini berubah? Ya, sebelumnya asalnya BPPLK dan sekarang berubah menjadi BPVP ya. Dan apa bedanya dari sebelumnya sama yang sekarang? Ya kalau itu kan kebijakan dari pusat. Dari pusat itu ada kebijakan-kebijakan tersendiri yang akhirnya bisa mengubah namanya. Kalau kemarin kan BBPLK, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja. Nah kalau sekarang Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Jadi di situ ada unsur produktivitas yang kemudian ditambahkan. Jadi selain untuk semacam skilling atau menambah skill seseorang, diharapkan juga yang sudah bisa bekerja, gimana caranya mereka tetap produktif ketika bekerja. Jadi ada unsur produktivitas di sana. Jadi dengan bertambahnya nomenklatur itu bertambah juga tugas dan fungsi dari BBPVP Serang ini. Betul? Ada yang mau nanya nggak? Ya. Udah. Mungkin cukup sekian ya Bu ya. Jawaban Ibu sangat membantu sekali. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari pertanyaan kami ada yang menyesal atau tidak benar. Dalam menyusun hal-hal untuk mengatasi tingginya pengangguran di Serang, Banten, kita menemukan berbagai solusi yang membawa harapan masyarakat setempat. Pertama, perlu adanya upaya penguatan dalam bidang pendidikan dan pelatihan dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta kebutuhan pasar kerja lokal. Kita dapat membekali masyarakat dengan alat yang diperlukan untuk bersaing. Dukungan lebih lanjut untuk wirausaha dan industri lokal juga merupakan kunci. Ini mencakup pembentukan kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, memberikan insentif kepada perusahaan lokal, serta memfasilitasi akses ke sumber daya mendukung perkembangan bisnis lokal. Harapan juga terletak pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kerjasama ini dapat menciptakan sinergi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan pengangguran. Program-program kemitraan dan inisiatif bersama dapat menjadi langkah efektif menuju pemulihan ekonomi. Pengembangan sektor potensial dalam perekonomian lokal juga memegang penting. Identifikasi peluang di sektor-sektor tertentu seperti pariwisata, pertanian, atau industri kreatif dapat menciptakan lapangan kerja baru. Kita tidak hanya berbicara tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami kebutuhan masyarakat dan merancang program-program yang holistik, kita dapat memastikan bahwa dampak positifnya mencapai seluruh lapisan masyarakat. Risaatnya kita bersatu
untuk menciptakan perubahan. Mari bersama-sama kita membangun Serang yang lebih kuat dan sejahtera.